ingetin. Oke, ini baru baru direkam. Sorry sorry teman-teman. Oke, tak ulangin sedikit ya biar, teman-teman yang baru gabung bisa paham. Jadi kuncinya itu ada 8 step teman-teman, yang teman-teman harus lakukan ya, untuk bisa jualan properti lewat online. Nomor satu itu memahami customer-nya teman-teman. Cara memahaminya dengan pertanyaan-pertanyaan ini, ya kan, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, teman-teman juga bisa pakai tool-tool riset seperti Google Trend, AdLibrary, ya, Answer the Public, ya, atau punyanya Neil Patel dan lain sebagainya. Silakan teman-teman bisa gunakan banyak tools-tools untuk teman-teman melakukan riset. Atau ini pun bisa ChatGPT. Teman-teman silakan tuliskan ini ya. Misalnya, saya, target market saya adalah misalnya pensiunan, worker, ya, yang dia itu punya pesangon 1 miliaran. Kira-kira apa sih harapan impian, kebutuhan mereka itu untuk bisa punya passive income bulanan misalnya gitu. Nanti teman-teman bisa di ChatGPT juga bisa, ya. Oke. Nah, kalau teman-teman tentukan market properti, teman-teman mau main di rumah hunian atau produk properti investasi atau properti, lifestyle. Jadi ada produk kebutuhan, ada produk keinginan. Ya, di produk kebutuhan ada primary, primary terbagi menjadi rumah subsidi, komersil kelas bawah, menengah, ya, atas premium ini dibagi juga dengan ya ada yang syariah, ada yang nggak syariah gitu. Rumah secondary itu bisa di fliperan, made in order itu kontraktoran, bangun dari awal, renovasi eksterior, interior. Nah, di properti investasi ini ya mulai dari tanah, rumah, fliperan, kos-kosan, kontrakan, guest house, ruko, hotel, kondotel dan lain-lain. Nah, ini market ketiga, market properti lifestyle. Ini udah mainnya brand nih. Mainnya brand, mainnya kelas atas. Nah, ini main di sini. Nah, teman-teman silakan ya nentuin mau main di market yang mana. Karena memahami customer itu ada kuncinya. Mulai dari tahu masalahnya dulu, tahu kebutuhannya apa, keinginannya apa, habis itu kita datang untuk bawa solusi untuk masalah mereka. Ya. Nah, kalau saya memang alirannya mulainya dari market ya. Ada yang dari produk dulu ada boleh ya asal budget iklannya atau budget edukasinya cukup oke, mulai dari produk dulu boleh. Kalau saya saranin ya ikut aja sahabat Rasul yang dijamin masuk surga ya Abdurrahman bin Auf, tunjukin di mana pasar. Kita mulainya dari pasar dulu. Nah, setelah kita tahu nih riset pasar, paham pasarnya di mana, paham seperti apa, baru kita cari produknya. Produk yang memang sesuai dengan target market kita. Kalau kita main di rumah primary harga 500 jutaan atau rumah secondary di harga 1 M-an, ya kan. Silakan, teman-teman ya mulai ya, cari produknya, di-listing dulu. Nah, ini ciri-ciri produk market fit tadi, ya dibutuhkan dan diinginkan pasar, marginnya tinggi, cocok kalau diiklankan, value-nya unik ya, tapi tetap sesuai dengan kebutuhan keinginan pasar. Unik tapi nggak sesuai kebutuhan ya susah juga. Timing-nya pas, pas momentumnya. Kayak pandemi kenapa properti investasi saat pandemi itu naik, karena pada waktu itu saat pandemi orang pada mencairkan deposito sama mencairkan ya, di, market, non real itu mereka lagi mencairkan dananya karena takut lagi krisis kan. Mereka mencairkan dananya. Nah, kebetulan banyak orang-orang jual propertinya murah, real asetnya. Mereka balik ke real aset, akhirnya beli pandemi. Di pandemi, ya, saya dampingin salah satu developer yang bisa akuisisi selama pandemi itu 2.000 tanah, 2.000 kapling, bayangin. Selama pandemi, ya itu juga saya banyak ketemu developer yang bisa ya dapat cash sama cash bertahap, properti investasi, rumah kos, ya hampir ratusan miliar, 300 miliar, itu, apa namanya, lewat properti investasi. Momentumnya pas teman-teman. Yang berikutnya adalah market size-nya besar. Ya kira-kira market dengan pekerja, misalnya ente ngincer nih pekerja yang punya DP sekian, cicilan sekian, ya itu sebesar apa sih? Misalnya cicilannya cicilan syariah misalnya gitu. Nah, market share-nya belum terlalu berdarah-darah, kompetitif. Teman-teman bisa searching tadi kan yang iklan siapa aja. Ya, saya tuh bisa tahu misalnya saya jualan di IPB ya, itu rumah kos, itu yang jualan rumah kos dengan iklan Facebook itu siapa aja kita bisa tahu, ada berapa developer yang main iklan di situ. Nah, ya, sampai sampai bisa ngeriset segitunya, gitu. Nah, ini
ya tadi ngobrol sama Mas Yoyo di atas winning campaigns, winning product, teman-teman. Oke, yang berikutnya masuk ke step 3. Ini kita cepat-cepat aja ya biar teman-teman bisa paham. Step 3 itu kita buat landing page-nya, teman-teman. Setelah teman-teman tahu marketnya siapa, dapat produknya, detail produk teman-teman, silakan buat landing page atau lead magnet yang menarik, yang penawarannya itu susah ditolak. Ya. Nah, misalnya gini, kalau target market saya adalah pasangan muda yang punya anak, ya ini kan tadi teman-teman PR-nya mendeskripsikan ya. Misalnya target market saya adalah pasangan muda, punya anak tapi, income-nya yang gede itu biasanya yang anaknya udah mulai gede, saat ini sedang berjuang punya rumah di Bogor Barat misalnya, mau join income tapi belum punya kemampuan cash sama cash bertahap, ya. Kira-kira gimana bikin ads copy-nya ya biar kita tertarget nih iklannya nih. Misalnya Anda udah misalnya bikin iklan nih dengan video, dengan hook misalnya, apakah Anda pasangan muda yang sedang cari rumah hunian harga 300 jutaan dengan cicilan syariah in-house mulai 3 jutaan di Bogor Barat. Nah, misalnya begitu. Atau bosan kontrak terus, anak udah mulai gede, saatnya beli rumah 400 jutaan di Bogor Timur, DP suka-suka, misalnya begitu. Itu juga bisa. Anda juga bisa bikin SKP buat Anda yang pasangan muda yang sedang cari hunian murah kualitas wah di Bogor Timur, yuk cek gitu. Nah, itu kuncinya di headline sih. Headline ini teman-teman bisa minta bantuan Gemini atau ChatGPT ya, teman-teman ya. Misalnya gini, ini kalau teman-teman udah dapat deskripsi dari riset tadi siapa pembelinya, teman-teman copy ya, copy seperti ini. Sebentar, oke, saya keluar dulu ya, teman-teman. Oke, oke. Eee, Misalnya kita pakai Gemini, teman-teman. Udah keluar belum ya? Belum ya? Oke. Nah, teman-teman bisa pakai Gemini ya. Oke. Searching aja di googling itu, Gemini. Nah, nanti keluar seperti ini, di googling Gemini AI ya. Nah, teman-teman bisa pakai prompt seperti ini ya. Kamu adalah profesional copywriter ya. Buatkan saya hook atau lead magnet judul dengan tema. Ya, kita copy yang tadi, teman-teman, ya. Tadi mana tadi? Ya, dengan misalnya kita copy aja tadi. Nah, nah, ini teman-teman nanti bisa jadi dapat opsi judul hook ya. Kelihatan ya, teman-teman? Contoh nih judulnya, punya rumah di Bogor Barat, nggak perlu uang banyak kok ya. Itu teman-teman bisa pakai voice over sendiri atau bisa pakai sekarang banyak lah Google Voice Over tuh bisa. Mimpi rumah di Bogor Barat jadi nyata, yuk coba cara ini. Ingin bergabung dengan bisnis ini bukan. Pasangan muda, kamu pasangan muda yang sedang berjuang misalnya, yuk wujudkan impianmu di Bogor Barat misalnya. Oke. Misal ini opsi hook ya. Bosan cari rumah di Bogor Barat, kami punya solusinya yang lebih mudah dan menguntungkan. Punya anak tapi belum punya rumah, jangan khawatir, kami bantu mewujudkan impian Anda. Modal terbatas bukan halangan untuk memiliki rumah dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh aja teman-teman ya. Atau teman-teman mau bikin e-book nih, panduan lengkap membeli rumah pertama di Bogor Barat ya, dengan cicilan 3 jutaan kayak misalnya, ya. Nanti yang masuk tuh langsung spesifik ya, 7 langkah mudah
ya nabung DP rumah pertama. Ini nanti yang masuk tipe pembeli rumah pertama kalinya. Ya, bosan dengan harga rumah di Bogor Barat yang semakin mahal. Punya rumah di Bogor Barat nggak perlu uang banyak kok. Ya, ini solusinya. Ya, e-book ya cara financial planning untuk bisa punya rumah sebelum usia sekian misalnya gitu teman-teman. Nah itu teman-teman bisa mainkan dengan ChatGPT itu. Misalnya teman-teman udah dapat judul nih, ya judul yang menarik ya tinggal buat teman-teman minta bikinkan captionnya ya bisa ya kamu adalah professional copywriter buatkan saya caption dengan judul ini ya atau copyright atau buatkan saya skrip naskah untuk video 30 detik itu bisa kita pakai ChatGPT teman-teman. Nah itu memudahkan ya teman-teman ya untuk teman-teman bisa sharing-sharing. Oke gitu teman-teman. Sampai sini paham ya teman-teman ya cara mainnya. Oke. Silakan teman-teman praktek buat lead magnet. Kuncinya adalah headline yang menarik. Nah, gitu. Sampai sini ada tanya jawab teman-teman. Kalau nggak ada saya terus ini. Lanjut nggak nih? Masih semangat teman-teman belajar? Gimana? Dapat insight apa hari ini? Mungkin kita interaktif dulu ya biar lebih interaktif ya. Silakan nih. Saya open cam nih, silakan teman-teman. Ada yang mau slide hari ini? Syaratnya open cam dah. Ya dapat slide hari ini, silakan. Nah, kita ngobrol dulu, diskusi lah. Ya. Oke, ini mulai ada pertanyaan ya, teman-teman. Cara mencari buyer persona dimulai dari mana, Bang? Market investasi tanah kapling. Iya, 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 iya. Ya, mulai dari riset. Mulai dari riset, teman-teman. Ya, teman-teman bisa ngeriset dulu ya. Kira-kira ya untuk pembeli tanah kapling nih, kapling apa nih? Banyak kapling wisata, kapling kapling siap bangun, ya itu macam-macam sih kalau kapling. Ya, kapling harganya berapa juga, ya itu bisa teman-teman cari. Ya. Nah, teman-teman paling enak tuh ya pakai kompetitor. Teman-teman jualannya di mana? Misalnya teman-teman jualannya di Bogor Timur misalnya, Jonggol. Cari aja pemain di kapling di Jogol Timur tuh siapa aja. Ya, teman-teman bisa lihat tuh. Berarti ada marketnya tuh kalau ada gitu. Baru kita bikin buyer personanya. Nah, buyer persona paling gampang itu sebenarnya emang kita punya pembeli sebelumnya. Itu paling enak tuh. Ya, ya kayak biasanya aneh itu eh, sering ngulik tuh. Orang-orang yang sudah pernah beli rumah di sini tuh rata-rata siapa sih, pekerjaannya apa sih dan lain sebagainya. Itu lebih mudah ya, teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu. Jadi nih teman-teman, Ada yang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nanya. Siap, Ya, boleh boleh. eh, terima kasih Kang. Gini kalau saya sih biasanya emang masukin demografi pekerjaan gitu ya Kang, dan saya merasa itu emang lebih lebih bagus gitu daripada yang nggak memasukin pekerjaan. Tapi yang saya dengar Benar, itu benar. untuk saat ini katanya pekerjaan itu nggak terlalu ngaruh katanya gitu. Nah, yang benar yang mana itu ya Kang? Siap. Jadi memang sebenarnya gini, untuk market itu sekarang tuh gini, bisa jadi ya beririsan jadi ya, jadi beririsan. Market ini ya beririsan misalnya pekerjaan apa namanya dengan mungkin interest tertentu ya, itu memang beririsan. Cuma tetap kalau saya biasanya saya masukin pekerjaan karena ya kalau kita pengiklan baru ya itu kan kita nggak tahu nih buta nih market kita siapa ya. Kemudian Facebook juga atau Instagram juga bingung nih market kita siapa. Kecuali dari awal kita udah punya CA, custom audience. Orang-orang yang sudah pernah beli sebelumnya, database-nya ada, nomor WA-nya ada, ya itu kita bisa masukkan, tinggal di look alike atau di retargeting, ya itu bisa. Tapi kalau sebelumnya belum punya buyer persona, ya kalau saya sendiri masukin interest. Walaupun memang di advertiser sekarang ya bilang ya interest itu sekarang ya makin makin tidak bisa jadi patokan ya. Makanya lebih baik eh, biasanya lebih main di konten marketingnya, di hooknya, di judulnya ya.
Misalnya kita mau ngincer nih dokter, ya kan? Dokter. Saya itu pernah loh jualan dampingin klien itu di Gemolong di daerah ya Sragen terus lah, ya. Itu perumahannya itu 70% isinya dokter. Dokter. Ya, ya, dokter. Nah, itu bisa teman-teman bisa mainkan ya, langsung aja, eee, "Hai para dokter," ya kan, "Hai para dokter di Sragen ya, kita ada promo nih." Langsung tembak di judulnya, pekerjaannya sesuai judulnya. Atau, "Kamu adalah seorang pelayar," misalnya, yang mungkin susah untuk dapat biaya checking, apa namanya, di bank ya kan. Kita ada perumahan syariah nih, ya kan, unbill checking misalnya gitu. Itu bisa langsung spesifik di target marketnya atau langsung, seperti saya pensiunan worker, ya, kamu adalah pensiunan minyak yang sedang lagi ada pensiun. Langsung tembak spesifik di judul ads kreatifnya, nanti, itu lebih spesifik, ya, gitu. Paham ya, eee, mainnya? Ya, Jadi makasih nembak banyak Kang. Ya, nembak pekerjaannya langsung situ. Langsung nyapa nyapa mereka di judulnya, ya. Kalau kita nembak ke pasangan muda, "Hai kamu pasangan muda," atau "Kamu yang pasangan muda yang lagi join income," eee, kita mainkan di situ sih, gitu teman-teman. Oke, Assalamualaikum, Kang Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, siap. Ya, saya dengan Rangga dari Bandung, Kang Alfian, salam kenal. Siap, Saya salam sudah kenal. japri ke Kang Alfian untuk kenalan, tapi belum dibalas kayaknya, apalagi sibuk kayaknya. Oh iya, siap. Iya, iya. Kayaknya banyak chat, Mas. Gini Kang Alfian. Ya, ya, ya. Kebetulan saya ditugaskan di daerah Cipanas untuk menangani Pilatel. Hmm, Sekarang itu Pilatel, jadi jualannya mungkin kayak kos-kosan Kang Alfian di daerah Bogor ya, dekat IPB iya iya, ya. Kebetulan saya dulu lama di situ tinggalnya, jadi agak sedikit tahu gambaran lah di. Nah, sekarang saya ditugaskan oke. di Cipanas untuk menangani Pilatel, gitu ya. Apa namanya? Nah, segmen pasarnya orang Jakarta, gitu ya. Pilatel tuh villa rasa hotel gitu ya? Ya, Pilatel, jadi kita jual jual rumahnya nanti dikelola gitu, kemudian. Oke, iya iya iya, Untuk pengelola sebenarnya sudah kita kerjasama dengan Sahid Group. oke. Nah, tinggal tugas saya itu ngebangunnya sama ngejualnya gitu, cari Heeh, investor gitu. Ya. siap. Nah, ada saran nggak nih kira-kira untuk saya rencana mau ini pakai Meta Ad ya, Insya Allah bulan depan mulai running gitu ya, apa Mmm, namanya kegiatan iklannya. Mungkin hampir sama dengan kos-kosan mungkin Kang kerja untuk mmm, target-targetnya. Jadi tadi kan disinggung orang bekerja tapi udah mau masuk ke masa pensiun mungkin tuh ya. iya, Ya. Nah, itu yang mungkin seperti itu ya. Mungkin ada apa namanya advice buat saya tuh ya. oke Kira-kira oke. Siap hitnya siap. seperti apa gitu Kak, ya. Terus usianya gitu ya, berapa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya membaca di hasil riset, ya nih, apakah benar atau enggak ya, hasil riset, makanya ini diskusi. Orang ngambil keputusan menghubungi marketing setelah 7 kali melihat iklan itu. Nah, iya, kalau saya sebelumnya itu kan patokannya frekuensi itu kalau 2 kali itu dianggapnya sudah kategori jelek gitu, Kang Tian. oke. Nah, tapi sekarang risetnya katanya orang itu baru ngambil keputusan untuk tergugah untuk action itu setelah 7 kali melihat iklan Iklan, kita. ya. Nah, nah, yang ketiga ya, saya pernah diskusi dengan orang petanya gitu ya. Ini tadi berhubungan dengan yang tadi ya, interest segala macam. Eh, Sekarang itu kan sudah keterlibatan AI gitu ya di Meta Ad dalam menjangkau audien gitu ya. Nah, dari berdasarkan informasi mereka gitu ya, nggak tahu gitu. Jadi memang untuk interest katanya sekarang itu tidak terlalu relevan katanya gitu ya. Nah, tapi kan kita ingin menyasar ke segmen pasar yang tepat gitu sebenarnya, ya. Murah dan berkualitas lead-nya gitu ya. Gitu ya. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Siap, Mohon oke, dijawab. Ya, ya, siap diskusi saja ya. Ya. Terima kasih, siap Pak Ben. siap.
Ya, ya. Saya jawab sambil lanjutin slide ya, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman lihat nih, ini kan ketika kita ngomongin iklan ya, objektif iklan. Kalau kita ngiklan kan ada dashboard seperti ini. Apa tujuan Anda beriklan? Ada awareness, consideration, ada conversion. Nah, kalau kita ngiklan itu langsung ke conversion, memang itu ya yang beli paling 3%. Jadi kalau risetnya Sabi Subri itu ini di luar ya, itu 3% ya dari total populasi Facebook yang langsung oke, dia memutuskan untuk ini apa namanya beli ya 3% itu kecil sekali kan. 17% itu masuk ke fase dia tuh zero of truth ya, zimut ya. Jadi ketika dia ngelihat iklan, ya misalnya tadi ngelihat iklannya Pak Rangga, tadi Pak Rangga ya, bener, ngelihat iklan Pak Rangga, dia nggak langsung beli, ya, dia akan melakukan yang namanya nge-review, ya nge-review. Pak Rangga ini siapa sih? Atau developer ini siapa sih? Dia akan searching di googling. Dia akan cari reviewnya, dia cari di YouTube, dia cari Instagram, spam. Ya, paham ya perilakunya? Ya, Itu ya. 7%. 20% itu rata-rata orang tuh udah tahu problemnya, problem aware. Misalnya dia cari rumah di Sawangan, dia searching tuh. Kalau itu kita ngelihat ya, kita ngelihat di googling, pencari banyak nggak? Atau tadi cari villa di ya, itu kan menghuni villanya atau mau investasi, nah itu problem. Tapi memang market tuh not problem aware, ya not problem aware itu sebenarnya belum, mereka tuh belum siap untuk beli rumah atau investasi rumah saat itu, ya. Jadi karena rumah ini termasuk pertimbangannya cukup panjang, ya. Makanya untuk bisa masuk ke market yang 60% ini, itu rumusnya namanya EMC kuadrat. Ini rumusnya Einstein ya. Edukasi, message, communication, konsisten. Ya. Jadi kita harus mengedukasi dengan satu pesan tertentu yang dikomunikasikan secara konsisten. Nah, sebenarnya kalau objektif iklan tuh urutannya tuh harusnya memang iklan tuh branding, marketing, selling. Urutannya. Kita nge-branding dulu, marketing dulu, baru ngomongin tentang selling. Ya kalau mau dibalik itu orang tuh aware dulu, ya kan, bahwa kita ini ada, ya. Masuk tadi, kenapa sih orang itu penelitiannya itu namanya rule of seven, Pak, yang 7 kali lihat iklan. Memang benar, Pak. Jadi manusia itu punya otak namanya otak reptil, yang mana dia itu akan selalu defense ya, selalu apa ya, berjaga-jaga kalau ada sesuatu yang baru datang, ya. Nggak langsung percaya. Makanya biar dia percaya, dia ngerasa kita ini, kita harus mengulang-ulang 7 pesan yang sama di satu market. Makanya ada yang namanya retargeting kan. Misalnya kita dapat nih orang yang memang dia sudah ngeklik iklan kita sampai ke ini. Nah, itu kita retargeting. Nah, kalau sekarang retargeting bisa omni channel. Ya, dia ngeklik iklan kita di Facebook, dikejar di googling. Ketika dia googling, ketika dia buka App Store, itu bisa kita kejar. Retargetingnya sekarang bisa omni channel. Ya, tergantung ya teman-teman mau mainkan nggak yang seperti itu. Tapi itu benar, rule of seven, mengulang-ulang yang sama, ya, sampai dia benar-benar aware akhirnya, oke, aku tertarik nih untuk iklan itu. Termasuk follow up ya Pak, follow up. Penelitiannya kan orang follow up itu kan, kalau para sales itu kan 2-3 kali udah nyerah. Tapi sebenarnya ya harusnya follow up sampai 7 kali ya. Bahkan kalau bisa, kalau dia responnya masih bagus, teruskan aja follow up ya. Saya ada satu agensi di Jogja yang itu dia tuh nge-follow up tuh 1 tahun loh. Tapi dia nge-follow up untuk jualan hotel. 1 tahun dong nge-follow up tuh. Kan kuat banget tuh nge-follow up 1 tahun. Ya itu teman-teman tergantung memang apa ya tujuannya. Tapi ini teman-teman paham di sini ya. Nah, makanya di situ teman-teman, saya saranin untuk teman-teman bikin yang namanya lead magnet untuk market yang tadi not problem aware. Ya. Yang langsung iklan boleh aja 3% tapi ya.
3%. Intinya kalau 3% itu gini nih. Kalau kita punya 1.000 lead, ya paling 3%. Bahkan kadang di bawahnya 3% kalau memang marketnya lebih kecil. Misal market properti investasi. Itu kan di piramida yang kecil tuh. Orang yang punya uang 1 miliar cash itu kan kecil. Ya makin di piramida yang kecil. Ya itu makin kecil nanti. Ya. Nah, teman-teman bisa mainkan nih lead magnet, bisa pakai e-book, artikel yang dijadikan PDF, free trial dulu ya. Ada satu developer dulu dia punya rumah contoh yang atau villa yang bisa dipakai dulu nih. Dia punya hot prospect, dia tahu daya belinya, dia kasih keluarganya free dulu untuk nginep di situ. Itu bisa. Kupon voucher diskon itu bisa jadi lead magnet. Daftar sesuatu yang digunakan, misalnya daftar sesuatu yang digunakan nih ini 7 tips panduan sebelum Anda memutuskan untuk investasi villa ya di Cipanas ya. Atau ente bikin nih breaking news potensi Cipanas sebagai apa ya landmark investasi di apa namanya di Asia misalnya gitu. Ya, teman-teman mainkan gitunya. Saya di properti investasi, saya ada yang iklan langsung, ada. Kita langsung iklan langsung. Tapi saya ada yang market kita edukasi dulu. Ya, contohnya nih, teman-teman bisa lihat nih. Ya, kita bikin semacam webinar itu menikmati pensiun dengan passive income. Ya, raih masa pensiun impian. Temukan solusi masalah keuangan stabil, aman, dan nyaman di masa pensiun dengan ternak rumah kos di IPB Bogor. Spesifik banget kan sebenarnya ini kita nembak marketnya. Ya, karena market saya pensiunan worker, umurnya rata-rata kalau dari segi umur ya udah mapan banget lah gitu teman-teman. Udah mau pensiun lah, umur-umur mau pensiun berapa sih? Ya, 2-3 tahun lagi mau pensiun. Ya, misalnya, apakah Anda seorang apa ya, sekarang lagi kerja di luar negeri, orang-orang diaspora itu juga bisa main di situ. Ya, kita bikin tagline-nya saatnya buat uang bekerja untuk Anda. Anda udah berhenti bekerja deh gitu. Saatnya buat uang bekerja untuk Anda. Alihkan tabungan Anda ke real asset. Saya pernah tuh nembak orang-orang yang mau pencairan deposito. Ya. Itu bisa dimainkan. Cocok buat Anda yang ingin menghasilkan passive income stabil, ya kan? Kan apa sih yang diinginkan para pensiunan itu kan punya income bulanan yang stabil ya, aman dan pensiunnya nyaman. Ya dengan ternak rumah kos. Langsung di situ ada udah peluang investasi rumah kos di ring 1 IPB. Di situ kita buka potensinya. Ya, nanti IPB itu mau seperti apa, grand design mau ada dan sebagainya. Kita buka ini. Nah, kita main pakai Pak yang sini Pak, webinar dan rekaman webinar. Bisa juga teman-teman pakai seri panduan bentuk video dan email. Ini panduan step by step berinvestasi villa ya untuk pemula misalnya atau buat Anda yang mau dapat income melebihi kos-kosan. Kemarin saya ada ditembak tuh kan 3 kali lebih menguntungkan dari kos-kosan ya kan sewa harian. bisa dimainkan begitu. Ya. Template dan spreadsheet misalnya cara menghitung ROI ya untuk investasi villa kos di Cipanas misalnya gitu. Atau bisa dia bisa eksklusif nih. Komunitas kita bikin komunitas ternak rumah kos ya atau komunitas investor kos-kosan bisa. Infografik lead magnet bisa infografik ya. Survei ya lead magnet. Jadi ini hasil survei kita tentang apa namanya? Saya punya hasil survei pada waktu itu okupansi penginapan-penginapan di Bogor. Jadi saya punya risetnya itu, nah itu bisa jadi lead magnet nih, ya buat para investor, ya kan dapatkan apa namanya sajian survei ya dari okupansi dan sebagainya. Workbook interaktif, workbook ini misalnya workbook ini buku financial planning untuk bisa punya peternakan kos-kosan di hari tua misalnya gitu. Free consulting ya buat Anda yang mau stop investasi dulu sebelum ada konsultasi gratis untuk bisa punya villa ya di hari tua misal seperti itu ya karena sebenarnya kalau
para pengusaha itu main properti investasi biasanya untuk kolateral biasanya. Rata-rata mainnya di situ. Nah, saya nggak main yang di situ sih, saya mainnya lebih ke end user yang memang di diaspora atau dia mau pensiun seperti itu. Ya. Dan memang tadi ngejawab interest itu udah mulai ini ya memang benar sih. Ya kalau orangnya Facebook tuh ya pengennya ya kita ini board aja ya. Semua interest tuh saling berhubungan sebenarnya. Cuma kalau saya ya lebih baik spesifiknya langsung interestnya dihajar di iklan di apa ya landing page dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Nah teman-teman bisa mainkan kayak gini contoh ini contoh kalau pakai ebook ya. Kuncinya di headline teman-teman, headline yang sesuai dengan market fit. Misalnya akhirnya ya terbongkar bagaimana cara mendapatkan passive income harian tanpa harus bekerja lagi ya bekerja lagi ya temukan solusi punya villa dengan manajemen hotel bintang 5 gitu misalnya. Ya. Kejawab ya Pak Rizky. Iya, iya, iya. Jawab, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, Mungkin review sebelumnya. Ini mohon maaf ini jadi menarik nih ya. yang mana? Yang ini ya? Ya sebelumnya. Review sebelumnya. Ini ya? Ini menyimpulkan ya. Ya. Tadi memang saya juga sering beriklan Meta Ad dan sering boncos Pak Rendra ya, makanya sering belajar ya. Nah, kesalahan saya itu langsung di selling, yang betul itu. Ya, jadi langsung jual gitu ya. Itu kerasa itu ya. Eh, Mungkin saya review kalau mungkin di apa namanya di campaign-nya itu di branding itu di awareness sebetulnya iklannya ya. Objectionnya Ya ya. Kalau bisa untuk branding bisa aja. di awareness ya. Atau di mana biasanya naruhnya tuh kalau untuk itunya, kalau untuk Kalau saya branding bisa 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 kita masukkan di engagement, Mbak. Kalau itu biasanya digital. bikin iklan dulu yang menarik. Habis itu kita minta untuk komen-komen teman-teman kita, komennya banyak. Misalnya minta press release minta press release. Ini menarik di mana sih? Baru kita iklanin, Mbak. Oh, gitu ya. Di Paham ya? Paham. paham ya. Engagement, terus kunjungan ke web mungkin ya itu ya. Ya. Apa kunjungan web dan ini nonton video mungkin ya. Kalau nonton video mungkin di Google Ya. Ads ya. Kelihatan ya. Nah, Ya, kalau baru video views itu biasanya saya itu untuk ngetes iklan ini menarik nggak hooknya. Jadi kita uh, ngelihat 3 detik pertama kan kuncinya. Kalau dia ya, itu 15 detik atau 30 detik bisa bertahan nonton iklan sampai habis, berarti iklanmu bagus tuh. ya. Nah, Ya, semuanya ini nanti kan ditangkap sama pixel, Pak ya. Kang Rendra ya. ya benar, Nah, baru kita benar. di akhir baru ini pakai targeting gitu ya, apa pakai konversi gitu ya. Ya, retargeting, Ya, retargeting. ya. Ya, Kalau kalau udah konversi punya pembeli sebelumnya pakai lookalike lebih gampang. lebih gampang, ya. Masukin Kalau untuk custom audiennya konversi kan. itu kan pilihannya lead dan sell gitu ya. Kang Ya, Randa apa ya biasanya pilihannya tuh? ya, Kalau conversion di saya biasanya. konversi, oh, di prospek Ya, mungkin ya atau conversion. sales langsung ya mungkin Ya. ya. Oh, ya. Oh, Ya. ya itu. Tapi kadang kalau untuk retargeting bisa pakai messenger nggak masalah atau ke Hmm, klik to WA langsung. Tapi retargeting ya. ya, retargeting ya, oke. Ya ini terima kasih nih. Ini jadi saya memahami kesalahan apa yang kemarin saya lakukan gitu karena ya terima kasih ilmunya nih. Ya. Siap. Ya. Mungkin satu Ya, lagi nih ya sekalian ya. Satu lagi ya. Jadi siap. menarik. Ya. Saya kalau misalnya nih broadcast ya ke database, kadang-kadang nggak dibaca gitu, Kang Rena. Gimana cara biar dia itu Ya. ngebaca broadcast kita gitu? Nah, itu. Terima kasih ya. Ya emang kan Ya. tetap ada Paretonya ya. Yang Ya. kedua emang headline-nya harus menarik. Kuncinya di Hmm. situ harus apa ya? Sebenarnya kan orang tuh waktu ada broadcastan itu kan yang dilihat kan judul atas tuh, Hmm, yang kelihatan lah yang kalimat awal ya 3 kata kayak kalimat masalahnya. ya ya
3 kata itu emang harus menarik. Cuma ya emang broadcast tuh ya tadi saya bilang ya, pasti pasti ini. Cuma emang, kalau kita tuh broadcast tuh gini, broadcast-nya jualan atau edukasi? Ya, Hmm, kalau ya, ya. jualan ya memang jangan banyak-banyak, lebih banyak malah sebenarnya edukasi. Karena memang mungkin market belum siap untuk beli, bisa jadi, atau memang ya udah gitu. Karena kalau saya itu gini, kalau ketika nanti iklan masuk, lead itu masuk, itu kita harus tim itu profiling ke pakai get contact, paham pakai Ya, get ya, contact. Jadi ketika get ya, ya. contact ketahuan tuh, oh dia tuh agent ya, udah nggak usah di-follow up, ngapain di-follow up, Ya, ya, ya. agent kok, kan bisa kelihatan tuh, orang nge-save namanya di agent, kita follow up sampai habis juga, ih, Ya, juga nggak bakal prospek kan gitu. ya, Makanya ya. cukup cukup menarik untuk profiling itu. Ya, itu nanti di WhatsApp marketing sih bareng kawan saya Bang Indra itu. Bagaimana mengubah chatting jadi closing. Ya, chatting untuk konversi ke survei. Itu cukup tricky juga nih teknik-tekniknya. Kalau ini kan kita bahas lead dulu ya. Oke, Ya. siap, siap. Nah, ini kalau orang marketing itu kan marketing is an investment, investasi. Tapi kalau orang keuangan nggak mau dibilang biaya marketing itu biaya, bukan bukan investasi. Tapi bagi orang marketers tuh sebenarnya investasi. Asal ya iklannya memang ya benar-benar nggak boncos ya. Dan sebenarnya bisa jadi alat investasi iklan nih teman-teman. Ya ini misalnya contohnya tadi gimana ya? Ini nih, berapa sih investasi yang dikeluarkan untuk dapat 1000 lead misalnya? Taruhlah teman-teman, ya jago ngiklan bisa dapetin 1000 lead kali cost per lead-nya misalnya 20.000, berarti kan 20 juta. Ya, makanya saya tanyanya tadi sebulan itu teman-teman tuh butuh berapa database sih, gitu. Misalnya 1000 lead kali 20.000, ya dijaga lah biar bisa 20.000, ya 20 juta. Ya closing-nya misalnya ya jangan 4 lah, misalnya 2 lah, gitu 4. Ya, per rumah misalnya komisinya dapat 30 juta atau 3% dari properti 1 M. Ya kalau ikut bantu jualin rumah kos di tempat saya 3% komisinya. Lumayan kan? Ya, misal closing-nya 2 nih, kan 60 juta. Ya. Kalau kita lead-nya untuk dapat 2 ini ya, misalnya butuh 20 juta, berarti kan untung kita 40 juta. Ya, kalau teman-teman terusin nggak iklan kayak gini? Ya. Kalau ngeluarin 20 juta dapat 60 juta, hajar aja kalau aneh ya, kalau aneh ini hajar aja karena sebenarnya kita nggak boncos, kita dapat sebenarnya. Ya 20 iklan 30 juta dapat 30 juta aja saya hajar. Ya. Ya, guru saya itu yang iklannya 1 miliar, iklan 1 miliar untuk dapat 1 miliar, itu diajar. Ya kan iklan 1 miliar dapat 1 miliar. Ya. Sekarang gini, kalau teman-teman invest lah di Bitcoin, di saham, di reksadana, bisa nggak? Ya punya 1 miliar, iklanin dapat 1 miliar, susah juga kan? Susah juga. Nah makanya itu sebenarnya teman-teman bisa lihat nih di lingkaran yang merah nih ya. Ya, misalnya 1000 lead, kalau 1%-nya itu kan berarti 10. Ya. Kalau kalau ini kan yang Buino ini ya, yang beli langsung beli. Kalau di sini kan risetnya Sabi Subri kan 3%. Taruhlah ini enggak 3%, taruhlah 1%, berarti 10 harusnya. Ya, ini kalau produk mungkin produknya bukan properti ya. Kalau properti ya mungkin 0,5%, 5. Oke, 0,002% deh. Ya, 2 misalnya. Jadi dari 1000 lead ya closing 2. Ya. Tadi nih, dari 1000 lead closing 2. Berarti kalau komisinya 3%, untungnya 60 juta. Ya. Nah, berarti 60 juta kurangin 20 juta biaya iklan berarti 40 juta. Ya, database-nya sisanya bisa diedukasi ya. Teman-teman bisa teman-teman invest sebenarnya invest 20 juta untuk dapat 40 juta. Kalau saya masuk sih, masuk. Nah, kalau dapat 40 juta ini teman-teman ya, jangan dihabisin. Dibagi lagi dulu, sisihin untuk iklan. Ya. Nah, kemudian lah gimana yang sisanya yang nggak closing ini? Teman-teman bisa bisa pilah-pilah. Nah, itu teman-teman bisa masukkan database itu ke not problem aware ini. Ya, silakan masukkan lead-lead itu untuk ke kolam kita, ya teman-teman.
Dan mau nggak mau sih, ya teman-teman perlu ngiklan sih biar cepet dapat 1000 lead. Ya sekarang saya bayangin ya teman-teman. Gimana caranya dapat 1000 lead tapi nggak ngiklan? Ya, ada yang bisa kasih saya jawaban? Masang brosur, Pak. Masya Allah, masang brosur 1000 itu ada yang pernah canvassing 1000 nomor nggak? Itu luar biasa kan? Nah, makanya iklan lah, ayo iklan ya iklan teman-teman. Makanya teman-teman kalau yang mau ngiklan nih, nah ini insya Allah kita ini ada forum dan ini udah kita buka setahun sekali aja paling ya teman-teman. Jadi kita ada namanya Meta Ads Power Camp, itu 2 hari 2 malam di C4 Bogor ya, di kantor kita langsung ya. Kita bikin ruko itu buat training center teman-teman, buat institut. Nah itu teman-teman langsung nanti praktek langsung menghasilkan lead tertarget, dipandu langsung oleh expert advertiser, bukan saya tapi tim saya. Saya juga nanti ngajar juga, tapi nanti tim saya ya akan ngajarin, dan dia itu sudah spend iklan ratusan juta teman-teman di industri properti ya, biar nggak ini ya hampir 1,5 miliar lah sebenarnya untuk iklan di industri properti ini. Jadi teman-teman nggak usah uji coba sendiri, teman-teman bisa tahu ya bagaimana dia uji coba. Dan ini terbatas cuma 25 orang karena kantornya nggak terlalu besar. Kita batasi 25 orang saja, teman-teman. Nah, ini di Kamis sampai Jumat 26 sampai 27 September 2024. Ya, teman-teman yang mau ikut silahkan. Ya, buat teman-teman yang ikut Zoom malam ini dapat harga super spesial sih. Ya, DP dulu aja nggak masalah, 500.000 nggak masalah. Ya, buat teman-teman bisa dapat kursinya dulu, booking dulu lah. Ya, teman-teman. Oke, saya lanjut ya, teman-teman ya. Ini tadi ya, untuk yang 60% tadi diapain sih? Kita buat kolamnya, kolam uang di internet ya. Yang mana kolam uang di internet ini nanti kita akan mainkan ya gatheringnya. Ya, contohnya ini teman-teman kalau ngelihat waktu Denny Santoso diwawancarai sama Rick Uang ya, kan data fitness premium ya, itu bisa closing apartemen miliar dalam waktu 1 malam. Ya, kuncinya apa? Database. Ya. Nah besok juga yang isi juga ada Kang Wildan nih. Kang Wildan tuh dia bisa sold out sebelum launching. Launching belum dia bisa udah sold out. Kuncinya di database. Dia mainkan kawasan juga di 25 hektar pada waktu itu ya, dan bisa sold out sebelum launching teman-teman. Makanya di sini database itu kalau saya itu nyebutnya aset teman-teman. Adalah kunci dari jualan online ataupun offline. Ya. Nyawanya ya. Nyawanya marketing properti ya listing. Listing rumah, listing database pelanggan. Kalau kita nggak, tapi yang paling dahsyat kita punya listing database pelanggan. Misalnya kita punya listing database pelanggan yang tadi punya kemampuan beli di harga 500 jutaan, punya cicilan di 3 jutaan. Kan tinggal kita cariin ya di daerah Sawangan misalnya. Berapa nih yang ini? Ya bisa main kayak gitu di daerah Depok. Berapa nih seperti itu, atau di Tangsel berapa nih yang harga unitnya segini. Ya kita bisa mainkan per niche market tadi ya, teman-teman. Gitu, teman-teman. Ya. Dengan cara itu teman-teman tuh kalau saya tanya ya, coba jawab di chat. Lebih gampang mana sih? Ya kita itu mancing di kolam samudra yang luas, nggak tahu ikannya apa, umpannya pakai apa, atau ya mancing di kolam sendiri. Ya, coba gampang mana? Mancing di kolam sendiri yang kita udah tahu ikannya ikan apa, ya kita kumpulin ikan-ikan yang serupa ini di satu kolam ya kan. Kita tahu umpannya apa, ya kita kasih umpan dengan lead magnet tadi. Ya habis itu kita pancingin nanti pakai gathering, ya. Pakai survei serentak, ya. Lebih gampang mana? Atau teman-teman ya udah mancing sembarangan aja di laut lepas. Kira-kira lebih lebih gampang mana, teman-teman? Kolam sendiri, oke. Ya, di kolam sendiri. Oke, siap. Oke, teman-teman. Siap, benar di kolam sendiri. Ya, makanya di sini ya
biar iklannya teman-teman nggak boncos, 20 juta dapat 1000 lead itu, iya kan? Ya, eh, kita tetap kita olah data ini di kolam ini, gitu teman-teman. Nah, ini ada 5 langkah buat kolam, ya. Buat kolam, siapkan umpannya, masukkan ikan ke dalam kolam, kasih makan, konten seri panduan tadi, pancing, jaring, iklan, pakai penawaran crowdfunder. Kuncinya di sini sih konten plus CRM untuk follow up-nya. Ya, banyak kan teman-teman malas follow up lah, biasanya gitu. Ya, makanya nanti kita di workshop tuh kita bantuin untuk bikin skripnya untuk follow up. Ya, jadi kita baru masuk ke step berapa nih teman-teman? 4 ya. Waduh, kayaknya kalau kita bahas semuanya, ini baru preview-previewnya udah luar dahsyat. Memang 2 hari teman-teman kalau mau lengkap sih, gitu. Makanya saya nawarin teman-teman buat yang butuh aja sih, monggo karena terbatas juga. Yang sudah ini kan yang sudah saya tawarin tuh ada beberapa grup saya lah yang sudah saya tawarin. Ada yang jumlahnya 800 orang. Ya santai aja ya teman-teman. Kalau memang butuh ya silakan teman-teman bisa ikut 2 hari 2 malam di V4 Bogor itu Meta Ads Power Camp for Property, langsung ya belajar sama advertiser yang udah menghabiskan 1,5 miliar untuk iklan di properti teman-teman. Dan ya alasan teman-teman harus ikut acara ini tuh gini, ini mentor praktisi teman-teman. Ya, yang saya hadirkan ini praktisi, tim kita juga ya. Dulunya dia in-house kita, tapi sekarang dia lebih suka kayaknya jualan produk kita sendiri. Ya, jadi agent ya. Kemudian workshop ini 70% nanti praktek, 30% teori dan praktis aplikatif karena sudah kita ini dari uji coba kita, ini kita udah menghasilkan ya off the record ya ini ya. Bisa nggak direkam biar nggak ketahuan pajak, nggak kita tertib aja. Ya di 33 miliar lah, ya itu teman-teman. Potensinya ya bisa jadi partner pemasaran kita punya banyak produk, kita juga punya banyak jaringan teman-teman. Yang mahal jaringannya sih teman-teman, teman-teman bisa belajar langsung sama tim kita gitu. Ya, jadi mentor kita ini praktisi, ya salah satunya nanti yang ngisi juga praktisi yang sudah menghasilkan 33 miliar di 1 tahun terakhir ini ya, bukan kemarin-kemarin ya, 1 tahun terakhir ini ya, dari Juni ke Juni ini ya, Juli ini ya. Anda juga bisa belajar dari nol, mulai dari nol ya. Jadi kita ini kiblatnya belajar marketing dari nol, dari mulai ngeriset, ngetesting, nemuin winning campaigns, sampai nanti teknik scale up, teknik follow up, teknik closing. Ya 2 hari 2 malam full masuk ke network agensi kita, yang mana teman-teman bisa jadi partner strategis. Ya, komisinya lebih dari 3% ke partner strategis. Ya, teman-teman. Gitu. Nah, ini DP aja dulu kalau malam ini. Takutnya habisan sih, teman-teman. Karena ini nanti saya belum buka ini, karena saya ada grup yang isinya itu tadi, kolam yang isinya 800 orang yang pengen belajar properti. Ini belum saya buka ke situ. Nah, ini buat perdana teman-teman Fatih Institute lah dan alumni. Nah, alumni ada harga khusus nih, alumni Fatih Institute ada harga khusus, nanti hubungin aja. Dan yang mau konsultasi juga boleh ya di 085176747749. Itu saya share di chat ya, teman-teman ya. Gitu. Dan ini materinya teman-teman nanti akan belajar ya ini. Nah, sebenarnya biayanya itu 3.500.000 2 hari 2 malam ya. Cuma buat teman-teman ya kita kasih harga malam ini spesial itu di 2 juta aja. Ya, 2 juta aja itu dapat materi ini ya 2 hari 2 malam. Bonusnya nanti teknik follow up, teknik konsultatif selling, handling objektif sama teknik closing ya. Kita akan belajar dipandu step by step-nya, dikasih rekamannya nanti ya, teman-teman ya, gitu. Nah, ini kemarin yang sebenarnya kalau teman-teman mau dapat e-course-nya kita kasih 2.500.000. Cuma yang buat malam ini, bener-bener malam ini transfer ya teman-teman kita kasih 2 juta aja ya. Murah meriah, silakan teman-teman bisa konsultasi transfer ke sini ya dan transfer ke sini di screenshot. Nah, buat yang pengen dapat materi malam ini, syaratnya simple. Ada yang mau dapat materi malam ini? Ada yang mau dapat materi malam ini? Mau ya? Oke. Oke.
Di sini semua teman-teman punya Facebook atau Instagram ya. Oke. Silakan ya yang mau dapat materi malam ini, silakan update status ya, update status insight yang didapat malam ini. Ya, ilmu yang dapat malam ini, kemudian tag saya ya, tag saya, Instagram saya di alfian_rendra99 atau di Facebook saya Alfian Rendra 2 pakai gini. Nah, silakan tag saya, nanti screenshot kasih tahu aja ke admin ya. Ini nomornya admin di sini ya. Nah, teman-teman yang sudah update status ya, kita kasih gratis ya. Kita kasih gratis ya untuk slide malam ini, teman-teman. Dan ini mohon maaf, saya nggak bisa sampai 8 materi karena kalau sampai 8 materi kayaknya nggak mungkin 2 jam ya teman-teman ya. Butuh waktu 2 hari 2 malam. Nah, saya ajak aja teman-teman kayak kasih harga spesial buat teman-teman yang memang serius belajar, monggo yang serius aja ya. Silahkan teman-teman bisa DP dulu di 500.000 di hari ini ya. Teman-teman bisa booking dulu kursinya karena hanya 25 peserta ya, dan update ini udah 5 peserta booking ya. Silakan teman-teman ambil ya, karena nanti kita akan bongkar juga cara kita open house tuh gimana, cara kita nanti teknik follow up-nya gimana ya, nge-setting iklannya gimana. Nanti kita akan bongkar cara bikin kontennya pakai 3C ya, ChatGPT, Canva sama CapCut ya, itu gimana. Itu nanti kita bongkar semua ya teman-teman di acara 2 hari 2 malam di C4 offline gitu teman-teman ya. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan, kita ini ngobrol-ngobrol aja, boleh deh kita ngobrol aja buat teman-teman, silakan. Oke. Kalau radius biasanya menggunakan enggak, Kang? Di berapa kalau radius? Ya, radius kadang kita gunain ya, cuma kita sekarang kalau tergantung marketnya sih, marketnya. Kalau kita marketnya kan banyak di Jabodetabek, ya udah kita radiusnya Jabodetabek aja gitu modelnya. Cuma kita ngelihat kan analisis iklan, oh ternyata banyaknya ke Jakarta Timur, berarti nanti kita iklannya paling banyak ke Jakarta Timur ya gitu. Kalau radius tuh tetap sih, makanya karena semakin kecil nanti semakin mahal iklannya. Kalau spesifik banget dia kecil, tapi tetap saya gunain, biasanya tetap saya gunain. Radius tetap kita gunain. Kalau jaraknya berapa, ya apa ya, disesuaikan aja sih sebenarnya. Pakai perasaan sih kadang saya. Gitu teman-teman. Gitu. Gitu ya, Kak siapa tadi yang tanya? Saya Ibu El, Ya. yang dulu pernah ketemu di Jogja. Oh iya. Siap, Iya. siap, siap. Oke, 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 oke. Saya udah daftar juga, Kang. Nanti Oke, dapat request-nya ya. siap, siap, siap. Oke, oke. Siap, nanti kita share e-course-nya. Oke, teman-teman silahkan yang mau ngobrol lagi boleh nih. Wah, tadi saya lihat ada Pak Prabowo juga nih. Wah, Pak Prabowo ini luar biasa nih ya. 2 bulan closing 70 ya, pakai gathering ya. Dengan iklan dipadukan dengan gathering ya, bisa closing 70 2 bulan. Waduh, luar biasa Pak Prabowo. Mungkin Pak Prabowo bisa share nih, malam ini dapat insight apa Pak Prabowo? Ya, bisa share nih, malam ini dapat insight apa nih yang dari obrolan kita dari tadi pagi nih. Dari tadi jam 8. Tadi agak telat, Pak. Soalnya Ya, ada sama Pak Tuhan. saya tahu dari apa yang ditaparkan tadi, pentingnya database, Pak. Memang benar terus database, terus pentingnya follow up. ya Pak, kadang kita nyerah di follow up. Cuma Ya, sekali, Pak. 2 kali, 3 kali udah nyerah. Tapi tetap kalau saya saranin sebelum follow up tetap kita cek dulu get kontak untuk profiling ya. Jadi Ya. kalau memang dia bukan prospek, ngapain kita follow up terus-terusan juga kan? Get kontak cukup bisa membantu sih untuk kita ngelihat, oh ini ternyata agent, ternyata
dia nggak prospek nih, ya, gitu teman-teman. Ya. Sekarang lagi sibuk apa Pak Prabowo? Masih jualan, Pak. Masya Allah, mantap. Oke, oke. Oke, teman-teman, nih Pak Prabowo ini luar biasa juga ya. Teman-teman bisa nanti kalau mau private ya sama Pak Prabowo buka private juga ya Pak Prabowo ya. Nanti Iya, termasuk trainer di Jabis juga, kita kolaborasi juga ya kemarin ya Pak Prabowo ya. iya, Pak. Nah, insya Allah teman-teman bisa ya sharing-sharing. Oke, tadi ada yang tanya syaratnya buat dapat materi hari ini gratis. Ya, apa? Dapat materi gratis. Teman-teman silahkan update status. Nomor 1, apa? Update status. Isinya apa? Isinya insight. Apa yang didapatkan malam ini. Ya, teman-teman saya ajak untuk berbagi. Ya, barang siapa berbagi kan kita akan ditambah nikmatnya ya. Salah satu bersyukur kita adalah insight ya materi malam ini. Kalau mau di screenshot boleh ya masalah hari ini apa gitu. Ya screenshot di-share boleh. Ya, kemudian tag saya ya update status tag saya ya Alfian Rendra 99 underscore Rendra 99 untuk Instagram. Boleh pilih salah satu ya. Nah, untuk Facebook ya tag saya di Alfian Rendra 2. Nah, kalau kesusahan ngetek nanti japri aja ke apa namanya? Ke kolom itu chat ya, teman-teman. Silakan. Oke. Itu nanti saya kalau sudah ya teman-teman screenshot share ke admin ya. Nanti di-share lewat admin tuh. Ya, adminnya mana? Adminnya nih. Ya, teman-teman bisa cek saya share di chat ya. 0851 76 74 749 ya. Oke. Boleh kalau yang mau sharing lainnya boleh loh. Ada teman-teman yang mau sharing lagi? Siap, Coach. Nih, Indra izin ada sedikit bocoran nanti terkait di WA ya, Coach ya. Oke, oke. Izin share screen ya, Coach ya. Boleh, boleh, silakan. Nah, ini teman-teman yang lagi ngantuk, coba lihat dulu ini kita ada share-sharean dari ahli chat kita. Jadi Kang Indra ini salah satu the best performance untuk chatting mendatangkan orang untuk survei. Jadi beliau ini pakarnya, praktisinya dari WA marketing for property. Silakan Kang Indra, di-share ke Bismillahirrahmanirrahim. teman-teman. Assalamualaikum. Udah jelas belum suaranya? Oke, Nah, jelas, jelas. sebetulnya Coach ini tuh dapur dari Pati Group ya, alhamdulillah yang sampai saat ini masih closing kes-kesan ya. Ini salah satu contoh SOP masih di level 1 ya. Dari mulai pertama ini tadi pembahasan lanjut dari Coach Alfian ya, CTA dari adset dari ads itu diaturnya kayak gimana. Ini sedikit gambaran SOP yang dari kita. Sebetulnya nanti ada kelasnya tersendiri ya Coach ya. Nanti akan dibahas gimana caranya teman-teman semua buat SOP chatting. Ini baru level 1, nanti totalnya ada level 5. Kayak gitu. Nah, ini sedikit gambarannya ya. Mudah-mudahan kegambar semua. Ini udah jadi modul. Nanti terkenalan saya bisa lihat di sosial media ya. Ini SOP dasar ketika lead masuk. Nah, ini umumnya itu orang ketika ada chat masuk itu ini chat-nya kita mungkin buat halo kakak saya mau order, saya tertarik, saya mau beli. Umumnya kayak gitu ya. Nah, kalau untuk di kita itu kita rubah pakai salam. Misalkan assalamualaikum Kak Indra, saya mau investasi rumah kos ya. Mohon penjelasan lengkapnya. Nah, ini yang di kita ini CTA ini di adset di linknya itu dibuat kata-katanya oleh kita ya. Nanti kalau nggak tahu cara buatnya kayak gimana, nanti sebetulnya di kelasnya diajarin sih kayak gitu. Nah, terus setelah chat itu umumnya orang itu ngeresponnya seperti ini nih. Waalaikumsalam Kak, baik terima kasih, langsung diinformasikan produknya. Nah, kalau di kita dirubah, ada apresiasi. Waalaikumsalam, tadi Masya Allah. Nah, itu dikasih apresiasi. Terus apa aja, disapa dan disebut nama konsumennya.
Dari mana kita tahu nama konsumennya? Nama konsumennya itu dari get kontak. Nah, siap izin. Nah, jadi dijawab siap dulu pakai emoticon. Siap izin, kalau boleh tahu sedang cari rumah kos yang berapa kamar, kayak gitu. Jadi langsung ditanya, bukan langsung dijelaskan. Kayak gitu. Ini gambaran, alhamdulillah saya sendiri pernah beberapa closing konsumen properti cash 1,1 miliar itu tanpa harus lihat lokasi. Orangnya orang Jogja, langsung survei, baru lihat lokasi itu udah mau lunas. Kayak gitu. Full di chat gitu, di telepon, di chat gitu. Nah, ini kurang lebih ini sedikit bocorannya. Ini baru level 1 SOP dasar ya. Kayak gitu. Terus apalagi? Sebelum itu tadi harus ada apresiasi, terima kasih banyak sudah ngeklik iklan kami. Semoga rumah kos kami menjadi solusi investasi terbaik. Nah, sambil disebutin namanya. Nah, udah itu dia kan pasti jawab nih rumah kos berapa kamar dan lain sebagainya. Fokus kita ngegali. Ini contoh dasar, biasanya kan orang-orang itu udah di umumnya itu langsung dijelasin wah produk bla 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 bla. Kayak gitu ya. Nah, terus kalau di kita itu minimal harus ngegali. Ini minimal 3 pertanyaan ya. Ini bebas ya, susunannya nggak ada, tapi minimal itu ditanya 3 sampai 5 pertanyaan. Apa yang ditanyakan? Dari yang tadi misalkan, oke ini 6 kamar, 7 kamar, 8 kamar. Kira-kira ada kriteria khusus lainnya nggak Kak? Gitu. Terus apalagi terus ditanya, apakah sebelumnya sudah pernah investasi rumah kos? Kayak gitu. Misalkan kalau jawabannya udah, ditanya bagaimana untuk hasilnya. Kayak gitu. Jadi di sini ketika kita udah tahu, udah digali kebutuhannya, baru kita ngasih penawaran, baru kita ngasih rekomendasi. Jadi sebelum digali, jangan dulu langsung di-share. Nah, ketika ngasih rekomendasi juga, di chatting itu sebetulnya kita hanya maksimal itu 10% ngasih informasi. Yang inti-intinya aja. Ini gambaran SOP kita ya. Ini baru level 1 ya. Masih ada level 5 yang lainnya. Kayak gitu. Terus rekomendasi. Nah, biasanya umumnya itu chat langsung produknya dijelasin. Nggak ada rekomendasi. Jadi konsumen itu betul-betul kita arahkan gitu. Karena kita udah tahu ya konsumennya kayak gimana. Nah, terus disebut namanya sesuai rumah kos yang ibu tadi cari atau yang sedang ibu cari, sesuai rumah kos yang disebutin namanya, terus dijelasin rekomendasi yang di kita. Nah, misalkan kalau di kita ada berapa rekomendasi. Kalau ibu fokusnya misalkan untuk passive income-nya naik signifikan yang per tahunnya itu luar biasa, Indra rekomendasikan resort cost. Jadi di sini tuh minimal 2 ngasih rekomendasi. Nah, misalkan kalau memang nggak cuma sekedar investasi, pengen dapat investasi dunia akhirat, diarahkan pesantren kos gitu. Pilihan 1 atau 2 rekomendasinya itu betul-betul proyek yang kita juga gitu. Nah, itu dilampirkan. Terus sedetail mungkin ya, kenapa harus pilih ini, kenapa kita rekomendasikan ini, kenapa kita rekomendasikan yang ini gitu alasannya. Jadi fokus ke alasannya mereka itu kenapa harus beli ya. Pembedaan antara produk 1, produk 2 tetap proyek yang kita. Enggak ngejelasin secara detail kayak tadi contoh paling kecilnya itu mau memang yang signifikan, kenapa signifikan diarahkan ke rukos, ke pesantren kos, ke pesantren diarahkan ke ini, ke resort cost karena memang ada gazebo, ada kolam berenang dan lain sebagainya gitu. Kenapa investasi terbaik gak cuma sekedar investasi diarahkan ke Al-Fatih karena ada kajian Islami. Jadi setiap pembeli itu nanti ada di kajiannya itu kita doakan kayak gitu contohnya. Jadi cuma dasar-dasarnya aja. Terus ditanya kira-kira Bapak lebih tertarik yang mana? Yang pesantren itu resort cost. Dua-duanya untuk arahkan tertarik atau yang mana. Setelah itu dari mana di sini? Ini karena ini baru level 1 diarahkan ke chatting, diarahkan ke survei, maaf. Kayak gitu. Surveinya case yang di saya itu bisa video call, bisa lewat video, bisa langsung ke lokasi. Intinya bisa ketemu. Bahkan ketika udah video call bisa langsung ditarik booking. Nah, itu pengalaman dari saya. Nah, ini bocorannya. Ini SOP sederhana. Insya Allah ketika diterapkan di bisnis teman-teman, khususnya di bisnis properti maupun di produk yang lain, di produk parfum saya, alhamdulillah sebelum launching target 5.000 pieces. Memang sih nggak tercapai 5.000 pieces ya, tapi alhamdulillah mendekati itu. Sebelum launching ya. Nah, dengan metode-metode yang kayak gini, SOP chattingnya udah benar, ini baru level 1, nanti level 3, level 4, level 5,
itu beda lagi. Khusus untuk di properti memang agak panjang. Mungkin itu aja coach. Nah ini ada sedikit lagi mengatasi keberatan. Tetap polanya sama. Yang penting kita udah kegali dulu. Kalau menurut saya, ini menurut Anda pribadi ya. Jadi konsumen itu nggak ada yang keberatan. Yang ada itu konsumen itu kurang edukasi. Kayak gitu. Nah, kebanyakan dari kita itu digali sama konsumen. Jadi kita itu betul-betul digali sama konsumen. Kayak gitu, bukan kita yang ngarahin. Nah, untuk konsumen-konsumen kurang edukasi, tadi tetap ditanya, kita tetap tanya lagi, tetap harganya, rekomendasinya. Kayak gitu sih. Nanti lebih detailnya lah. Kayak gitu, SOP chattingnya. Mungkin itu aja, Coach. Nanti sebetulnya ada kelasnya, gimana caranya buat SOP chatting dan lain sebagainya. Nanti dibahas ya, Coach ya. Di tanggal berapa, Coach? Di pertengahan September ya. Oh, Masya Allah. Siap, Coach. Oke, Coach. Silakan, ada yang ingin tanyakan. Kecepatan nggak? Oke. Enggak. Siap. Oke, teman-teman silakan lah. Ini kita masih ada waktu. Kalau nggak ada pertanyaan ya kita tutup aja. Tapi intinya saya pengen ngajakin teman-teman ini workshop yang kita adain ini itu setahun sekali cuma ya yang Meta Ads offline ini ya. Karena kita ya sibuknya jualan properti sebenarnya ya. Dan ini memang kita punya apa ya semacam pengen bikin legacy sih ya, termasuk ya pengen meng-SOP-kan strategi kita. Makanya kita bikin workshop ini itu supaya memang langkah-langkah yang kita gunakan ini bisa duplikasi oleh teman-teman yang lain dan jadi amal jariah. Nah, makanya kita ngajakin teman-teman di sini untuk yuk ikut 2 hari 2 malam di C4 Bogor ya, ikut Meta Ads Power Camp for Property. Nah, teman-teman bisa langsung belajar menghasilkan lead, dipandu langsung advertiser yang sudah menghasilkan sudah puluhan miliar ya, dan ratusan juta untuk iklan doang ya, itu di industri properti. Dan terbatas hanya 25 orang saja karena kantor kita terbatas. Nih kita pengen bantuin teman-teman untuk ya jago marketing, omsetnya miliaran. Nah, materinya apa aja ya? Kita ada beberapa materi. Yang pertama mindset sih. Nanti kita akan belajar bagaimana tentang market dan product research ya, kemudian value leader-nya, bikin funnel marketing for propertinya. Kemudian kita akan belajar bagaimana targeting strategi untuk player persona, pembuatan player persona. Kemudian nge-setting, di setting ini kita akan bikin akun dari awal, bikin ads manager, bikin akun, nanti kita kasih PR dulu, metode pembayarannya seperti apa, kita kasih yang paling simple, ya, pakai GoPay udah bisa, ya. Kemudian bikin ads kreatifnya pakai AI, Canva, dan ChatGPT, ya. Nanti sama CapCut sih. Setting target market objection-nya, setting ads kreatif, setting campaign objektifnya, pasang pixel, custom audience, sama lookalike. Nanti di fase testing kita akan belajar testing, prepare, dan budgeting. Ya, kemudian teman-teman akan belajar bagaimana split test iklan, ya, cara split test testing iklannya, A/B testingnya. Kemudian kita akan menganalisis ya variabel-variabel yang akan diuji. Nah, di situ kita akan belajar nanti ads report-nya, monitoring evaluasi, split test iklannya, menemukan winning formulanya, testing framework-nya, kemudian website builder-nya kita pakai Bardu aja biar gampang gitu teman-teman. Di scaling kita ada formula optimasi iklan, baik scale up maupun scale out. Kemudian biar gak boncos gimana, nah, kita akan bongkar strateginya. Nah, ini bonusnya tadi, teknik follow up, ya, SOP chatting, SOP konsultatif selling, SOP handling objection, sama teknik closing. Dan ini semua teman-teman sebenarnya hanya ya dari harga normal 4.500.000 kita diskon jadi 3.500.000. Buat transfer malam ini 2.500.000. Buat yang serius, benar-benar serius malam hari ini ya itu dapat e-course. Tapi yang nggak dapat e-course teman-teman bisa teman-teman bayar di 2 juta ya teman-teman. Silakan DP dulu boleh ya, 500.000 dulu boleh. Kita masih ada di September, teman-teman bisa nabung ya. Silakan teman-teman DP dulu karena kursinya aja nih terbatas teman-teman. Jadi karena kursinya terbatas, kita minta teman-teman untuk DP dulu karena takutnya
teman-teman nggak kebagian. Karena ini nanti akan belum kita broadcast ke 800 orang ya dari member-member kita. Gitu, teman-teman. Silakan teman-teman ikut langsung, bisa langsung screenshot ini. Konfirmasi transfernya ke sini ya, nomornya 081 0851 7432 1151 masuk ke Bank Permata ya, Syariah ya. Itu di Fatih Institute, silakan teman-teman. Ya, atas nama Ahmad Fauzi. Di screenshot boleh gitu. Nah, yuk teman-teman kita ketemu 2 hari 2 malam. Siap. Gitu. Ini coach mau jawab bantu pertanyaan ini gimana caranya gali kemampuan finansial. Sebetulnya untuk kemampuan dan finansial itu bisa kelihatan dari mana? Dari ketika kita di get kontak sesuai dengan bayar personel atau enggak. Nah, di samping itu kita juga bisa tanya langsung. Kayak gitu. Contoh pertanyaan untuk ngegali, kalau boleh tahu Pak, alokasinya di kisaran berapa? Oh, yang misalkan yang 6 kamar, boleh tahu Pak, alokasinya di kisaran harga berapa? Itu bisa dengan nanya seperti itu. Terus ini untuk nge-follow up berapa kali? Nah, nanti ada journey-nya, ada SOP-nya. Memang ada materi sendiri coach sebetulnya terkait follow up itu. Kayak gitu. Tapi gambarannya kita ketika mau nge-follow up itu harus ada engage atau alasan kita itu untuk nge-follow up-nya. Kayak gitu. Jangan sampai komunikasinya itu putus di kita. Kayak gitu, putus di kita. Nah, nanti poinnya harus ada gimana caranya nanti ketika nge-follow up itu kita ngasih clue ketika kita mau nge-follow up-nya. Contoh biar tergambarkan. Ketika janji survei, kayak gitu. Ketika janji survei, nah kita nge-follow up-nya gimana ketika kita mau ngasih clue-nya itu. Nah, untuk nge-follow up-nya kayak gitu. Oh, baik Pak, Indra bantu agendakan ya Pak, kita ngasih segini. Izin nanti di hari Jumatnya Indra share patokan lokasinya ya. Jadi ketika nge-follow up-nya itu sesuai patokan lokasinya. Kayak gitu. Terus ketika udah survei, bagaimana nge-follow up-nya? Nah, sebelum survei itu udah dikasih clue, didoain, disapa, dan lain sebagainya. Terus ditanya gimana Pak setelah survei, mungkin ada masukan atau saran. Itu nge-follow up-nya. Jadi banyak fase-fasenya dan ada materi tersendiri untuk nge-follow up-nya. Gitu Coach. Siap, Bang Indra. Siap karena udah jam 21.53 ya. Kita tunggu teman-teman. Silakan ambil kesempatan ini karena kursi terbatas. Teman-teman bisa langsung aja ya hubungin di 0851 7432 1151. Insya Allah nanti teman-teman di malam hari ini dapat harga super spesial yaitu 2 juta aja ya, bisa DP 500.000 dulu juga boleh. Silakan. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak sudah ikut Zoom malam ini. Semoga bermanfaat. Ya, saya tunggu ya teman-teman investasi lehor ke atas karena ini kita hanya buka setahun sekali ya. Dan silakan teman-teman ya buat teman-teman yang berminat atau punya tim silakan kirimkan. Atau teman-teman mau jadi affiliate juga boleh. Dodol bawa 4 orang gratis 1. Gitu ya Mas Indra ya. Oh 3 orang ya. Bawa 3 orang aja ternyata. Bawa 3 orang aja gratis 1. Nah, silakan teman-teman bawa 3 orang, teman-teman kita gratisin 1. Gitu teman-teman. Itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Coach Alfian. Terima kasih buat teman-teman semua. Nanti paling kita tunggu sampai jam 12. Cuma memang untuk yang di WA itu paling telat besok saya responnya ya. Nanti dikonfirmasi aja. Kayak gitu. Oke Kang. Sampai ketemu ya. Terima kasih banyak. Nanti lebih detailnya karena waktunya terbatas ya. Nanti kita ketemu offline atau di Zoom khusus pembahasan tersendiri terkait follow up, chatting, dan lain sebagainya. Iquin, terima kasih buat teman-teman semua. Izin kita pamit dulu ya. Selamat beristirahat. Assalamualaikum Coach. Terima kasih banyak Coach untuk waktunya Coach. Terima kasih Coach. Waalaikumsalam. Izin lab ya Coach ya. Assalamualaikum.